Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita kembali merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan judul Bukan Cara Kita, Tetapi Cara Tuhan. Terambil dari kitab Yohanes 18 ayat 11. Demikian bunyi firman Tuhan, kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Respons Petrus pada saat Yesus mau ditangkap oleh sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah atas suruhan imam-imam kepala, yaitu menghunus pedangnya dan menetapkannya kepada salah seorang hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Apa yang dilakukan oleh Petrus adalah bentuk solidaritas dan pembelaannya terhadap sang guru. Namun justru Yesus menyuruh Petrus untuk menyarungkan pedangnya sambil berkata bahwa dia memang harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadanya. Cawan itu berbicara tentang kematian yang akan dialaminya di atas kayu salib untuk penebusan manusia yang berdosa. Yesus juga pernah berkata kepada Petrus ketika Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Hal itu terjadi ketika Yesus sebelumnya memberitahukan kepada para muridnya bahwa ia akan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Dalam Matius 16 ayat 21-23. Apa yang dilakukan oleh Petrus adalah bentuk solidaritas dan kesetiaannya kepada sang gurunya. Dia bertindak demikian untuk membela sang guru dan tidak mau melihat gurunya ditangkap apalagi dibunuh. Namun Tuhan Yesus tidak perlu memerlukan pembelaan para muridnya. Dia adalah Tuhan sendiri yang berkuasa untuk memerintahkan pasukan malaikatnya untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Tuhan Yesus tidak memerlukan cara dan pikiran manusia, karena dengan cara dan pikiran manusia, apalagi sudah disusupi oleh iblis, justru akan menggagalkan maksud dan rencana penyelamatan Allah untuk manusia berdosa dengan kematiannya di atas kayu salib. Hari ini, melalui firman Tuhan yang kita baca dan renungkan, marilah kita menangkap dan memahami cara Tuhan bekerja di dalam seluruh kehidupan kita dan bukan cara kita. Belajarlah untuk melakukan kehendak Tuhan, bukan kehendak dan pikiran kita. Kehendak dan pikiran kita biasanya maunya yang aman-aman dan enak-enak saja dan tidak mau berkorban. Karena itu Yesus mengingatkan murid-muridnya dengan berkata demikian, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Dalam Matius 16 ayat 24. Bila saat ini kita menghadapi berbagai tantangan dan persoalan dalam hidup kita, carilah kehendak Tuhan untuk dinyatakan. Berhentilah untuk mencoba mengambil jalan pintas dengan cara dan pikiran kita. Jalan yang mudah dan enak, apalagi bertentangan dengan kehendak Allah, bukanlah jalan yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Karena ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut, dalam Amsal 16 ayat 25. Jangan menyia-nyiakan dan mengorbankan keselamatan kekal yang Yesus berikan kepada kita dengan kesenangan sesaat di dunia yang sementara ini, yang kemudian membuat kita binasa kekal. Pastikan kita mau melakukan cara Tuhan dan bukan cara kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.